Kalau tiap bulan bisa kasih Anda 300-400 juta, oke nggak bisnis ini? Sangat oke. Itu yang saya dapatkan setiap bulan. Cara pandang Anda dengan cara pandang saya di tempat ini itu berbeda. Itu akan menentukan akhirnya. Yang memandang hanya sekedar ya udahlah sambilan lah daripada nganggur lah cari uang tambahan, ya receh lo dapat. Cara pandang saya beda kali. Saya memandangnya begini. Enak ya di asuransi. Aku tinggal belajar sing pintar, tak serap ilmu leaderku. Aku pinter, PR ku nomor 2 adalah mentransfer ilmuku nang dia. Setelah dia tak copy paste ilmuku, iso melaku dewe, dia ngasih lo duit, mesin uang buat saya, yang akan jalan otomatis. Everything about learning. Cara pandangnya beda. Sama, saya mau jadi orang berpenghasilan ratusan juta di dunia asuransi, ya ilmu harus nuntuti sampai sana lagi. Kenalanmu juga harus nuntuti sampai sana. Mungkin rekor saya membangun bisnis asuransi ini agak berbeda dengan orang lain. Jika Anda tanya sama saya, Pak David, berapa tahun Anda jual asuransi? Jawaban jujur saya, 1 tahun. Jawaban jujur saya, 1 tahun. 19 tahun saya di industri ini. Per bulan kemarin Pak itu pas 20 tahun lebih. Jadi sekarang 20 tahun lebih 2 bulan ya. 19 tahunnya saya ini rekrut Sri. Saya nggak pernah jualan. Jualan saya cuma tahun pertamanya. Terus 19 tahun Pak David ngapain? Sama ilmu. Rekrut orang nggak tambah. Rekrut orang nggak tambah. Rekrut orang nggak tambah. Rekrut orang nggak tambah. Cabangnya jadi 7. Sama nggak Sri? Kalau saya buka toko, saya mau bercabang. Saya ngajarin nggak karyawan saya? Kalau dia harus gini. Ajarin dong. Travel, ilmu yang bebosnya, betul kan? Setelah karyawan ada yang bisa dipercaya dan mandiri, ditinggal. Bisa? Aku tak buka cabang berikutnya. Bisa? Cabang berikutnya. Dan seterusnya. Di asuransi, saya punya leader lebih dari 200, manajer saya 200 lebih di asuransi. Satu pun tidak ada yang saya gaji. Kemudian saya gaji. Tapi dia menghasilkan uang, saya dapat duit. Keren nggak bisnis ini? Saya sih keren. Nggak tahu buat kalian. Satu-satunya statement dari leader saya ingat pertama kali saya join. Dia ngomong gini, kamu tahu? Lu kalau mau buka cabang Indomaret, lu harus keluarin duit 2 miliar. Elek-elek 1 miliar di desa. Di asuransi, lu bisa buka kantor perwakilan resmi Indonesia. Tapi kamu kejar omset 5M. Jabatan harus AM. Zaman itu adalah AD. Zaman saya omset 2,7 miliar Pak. Sekarang 1,2 miliar. Ya. Saya 2,7 miliar baru AM. Saya tanya leader saya, berapa lama waktu saya? 1 tahun. Terus apa yang saya dapatkan? Seluruh anak buahmu yang berkantor di kantormu, kamu dapat 10%. Mau kamu tidur, mau kamu jalan-jalan, pokoknya kamu produksi, kau dapat 10%. Coba tampilin database. Nah ini. Nih, teman-teman. Ini kan orang-orang yang produksi nih semua. Benar? Pokoknya setiap orang yang produksi, berapapun angkanya, kaliin komisinya mereka, kaliin preminya berapa, kali 10%. Kalau minggu kemarin ngasilin 50 juta, Marli, 10%-nya ya 5 juta saya dapat. 1 cabang. Kalau 1 bulan omsetnya 2M, berapa Sri dapatnya? Kalau 2M kantor kamu, berapa sebulan? 200 juta. Masa gak bisnis? Masa gak bisnis sih? Kalau lu punya 5 cabang, kantor saya ada 7 sih. Kalau setiap cabang ngasih 50 juta, kalikan 7, apa nggak tinggal 50 juta sebulan? Dari kantor doang gitu. Bisnis kan? Anda kan serius kerjain bisnis seperti itu? Kalau saya sih serius. Saya suruh pindah ke bisnis ikut orang, nggak mau sih. Ngapain ikut orang? Paling dari UMR. Mau ngasih 300 juta? Nggak mungkin lah. Kecuali udah dikawin ya bosnya. Ya teman-teman, cara pandang penting banget. Saya tanya bos saya, berapa tahun? 1 tahun. Saya bilang bos saya akan kejar 5 miliar. Karena otak saya otak bisnis.
Desember 2 minggu kurang Desember omset saya 8,8 miliar. Saya datangi bos saya. Bos, aku tak pamit, tahun depan aku buka kantor dewe. Berapa omset nih? Yang isu 8,8 ya. Perlu minta 5M buat 8,8. Aku pamit. 3 tahun Pak Marli. Tahun pertama saya agent, tahun kedua saya UM, tahun ketiga saya SUM, pas tahun keempat, awal tahun keempat, nanti tahun ketiga lewat, saya AM plus saya buka kantor. Jadi saya ini promosi AM, promosi buka kantor. Cara pandangmu ini melihat ini bisnis. Aku bisa buka kantor dewe, aku dapat 10%. Kamu melihatnya ini kan camilan, ya udahlah dapat receh-receh lah 50.000. Ya beda cara kerjamu. Aku kerja kayak sapi dari pagi sampai malam jam 12, pagi jam 7 sampai jam 12, karena aku tahu aku lagi bangun sesuatu yang gede. Tahun pertama, tahun ketiga saya tinggal saya 100 juta, persis 3 tahun. Saya punya data pajak saya semua. Saya kalau BPK saya buka. Perlu bilang 5 tahun 100 juta, saya tembus 3 tahun 100 juta. Tahun keempat 200, tahun kelima income saya tembus 500 juta. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau kamu punya income 500 juta sebulan, lu mau serius apa guyonan? Perlu dimotivasi mana? Gak perlu Pak. Makanya ya, yang punya restorannya belum tentu 500 juta lebih. Ya benar nih. Yang kayak orang di TP gede-gede belum tentu gopek. Oke, ini adalah leader-leader yang ada di SP9. Yuk kita lihat kalau tiap minggu kamu closing sito. Kita lihat, kamu akan naik ke tangga puncak tangga produksi. Menurut kamu naik nggak, Bu Novita? Naik ya. Kita lihat aja, kita buktikan ya. Pelan-pelan kita akan salib satu persatu ini. Nih, saya udah masuk nomor 5. Pelan-pelan kita kejar kita. Oke. Jawab cepat aja, saya kamu buang waktu. Bu Sri, apa untungnya kamu tiap minggu closing 1? Buat kamu apa? Ruginya? Kalau closing ruginya apa buat kamu? Hah? Waktu aja dapat uang. Terus mau milih rugi apa mau milih untung? Untung. Itu kenapa nggak jualan? Saya keras ngejar Anda tiap minggu closing 1, karena saya mau nanamkan di pikiran otakmu bahwa sebagai pebisnis kalau tiap minggu jualan kamu rugi bensin, rugi transport, istri anak harus dikasih makan. Itu udah nancep di pikiranmu anak. Tiap minggu harus jualan 1, itu akan otomatis. Hari Jumat itu kamu galau, kaki sore seturu kan. Oh dia Jumat bukan karena takut sama saya, bukan. Salah, kalau takut sama aku salah. Iya, ibu merasa sama? Iya. Merasa feeling itu? Iya. Awalnya sih 1, masa cuma 1 gitu. Hari Jumat galau, masa nggak mau nambah gitu. Masa nggak mau nambah? Itu harapan saya gitu. Jadi tiap minggu itu ketika polamu benar, bukan 1, harus 3, 4, 5, 3, 4, 5. Itu benar. 1 ini pemanasan Pak, ini warming up ini. Tak kasih warming up kamu. Tapi le sampai hari ini Sabtu siang, Minggu siang itu kamu masih bisa tidurnya ya kayak baby tidur siang memang. Wah, gawat ya guys. Artinya kamu tuh biarkan bisnismu ini gak jualan sama sekali. Ya. Oke. Kenapa sih orang itu bisa gagal jualan 1 minggu 1 guys? Saya buat 3 kesimpulan sederhana. Yang pertama, karena pola kerja. Pola kerjanya ngawur. Di industri asuransi hanya 2 aktivitas yang menghasilkan uang. Opposite. Kan banyak aktivitasnya, ngantar polis, ngurusin klaim, ikut training, banyak aktivitasnya kan. Ikut meeting unit. Tapi hanya 2 yang ngasih duit buat kamu. Apa itu? Dari data nggak ngasih duit Pak, cuma itu data Pak. Presentasi. Itu guru saya ngomongin. Pit, kau ingat ya Pak?
Begitu banyak aktivitas di asuransi, kan kau hanya fokus 2 atau seminggu. Perbanyak aktivitas itu. 1, presentasi. Yang kedua, follow up. Cuma 2 itu tok sih salah duit. Sisanya nggak kasih duit. Ikut meeting ini, ya nambah skill mau kasih duit, enggak, buang waktu ya. Tapi Anda perlu attend meeting ini seperti ini, nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah knowledge, nambah konco. Karena konco-koncomu ini loh, sometimes yang bisa membuat kamu semangat. Karena konco-koncomu ini loh yang kadang-kadang bisa memberi kamu ilmu tambahan. Aku mbak, prospekku cara ini mbak. Nonton caranya. Waktu saya pertama kali join di bisnis asuransi, guru saya ini bukan leader saya, tapi namanya Pak Iwan Mukti Ali. Kalau beliau masih ada, saya ucapkan thank you. Yang kedua, guru saya ini Pak Yoga. Dua-duanya ini unit yang berbeda. Saya ini buta, blank, nggak ngerti dunia asuransi. Saya tanya Pak Yoga, kalau ketemu orang yang bilang saya punya Tuhan, saya serahkan sama Tuhan, saya nggak perlu asuransi. Ya apa cara jawabnya Pak Yoga? Gampang, Fit. Ya aku cerita tentang pendeta. Oh ya apa caranya Pak? Jadi gini, Fit. Suatu hari di satu kampung, ya kan, terjadi banjir yang sangat besar. Datang itu si tim SAR tuh, si Pak Lurah tuh, kasih toa woro-woro. Warga tolong ngantri mengungsi. Banjirnya kayaknya akan semakin tinggi. Terus dia bilang si pendeta, kan pendeta dia kan, nggak usah lah, aku ada Tuhan, akan jaga saya. 1 jam berlalu, air udah setinggi dada. Tim SAR datang pakai perahu karet. Tolong warga yang masih ada di rumah, yang ada di atap, udah di atap rumah ini ceritanya nih. Segera mengungsi, air akan terus naik nih sampai ke atap rumah. Semua mengungsi kecuali pendeta bilang, si pendeta keluarga itu bilang, saya nggak perlu, saya ada Tuhan yang melindungi saya. And then sejam kemudian air benar-benar melewati atap rumah dan si pendeta meninggal. Waktu dia meninggal kelelep, ketemu Tuhan, dia protes. Tuhan, aku ini kan beriman, aku ini percaya sama kamu, aku ini sembahyang, aku ini doa orang sakit. Apa aku kok mati ini kelelep? Itu Tuhan ngomong, loh, kan aku kirim nabi kon RT, ini nokon. Kamu bilang kok gak gelem. Terus tak kirim meneh insang. Kau dia mau gak gelem. Masa aku perlu turun teko surga nang kubur Pedro. Kan gak perlu toh. Sambil ngomong menuju Pak Yoga. Yang cekik wah. Tapi kamu tahu gak? Ilmu Pak Yoga membuat saya closing. Setiap orang ketemu orang yang bilang, saya percaya Tuhan. Saya ceritain itu Pak. Saya modifikasi pakai helikopter. Datang tim helikopter, melempar tangga, gak gelem naik juga. Itu Tuhan ngomong, masa aku perlu kayak tangan begini, tahu gak mana tak selamat atau kembali? Kan enggak. Manusia itu tak kasih hikmah. Ini modifikasi. Manusia itu bedanya dengan binatang adalah dia punya akal, budi, pikiran, dan punya hikmah. Kalau memang benar kamu percaya Tuhan kok, saya mau tanya, waktu kamu parkir mobilmu di depan rumahmu atau di mall ataupun dimanapun, kamu kunci nggak? Kunci. Tutup nggak jendelanya? Tutup. Pakai alarm. Opo nggak kau buka aja jendelanya? Pintu yang bukan kabeh. Aku percaya Tuhan. Tuhan lindungi mobil saya. Jamah Tuhan. Opo nggak kau naik? Terus rumahmu kamu pagerin? Iya. Jendela kamu kunci. Kasih pintu, kasih kunci. Iya. Opo nggak dibuka ya? Pagerin, pintunya berangkasnya keleran berliannya kabeh depan rumah. Aku percaya Tuhan. Opo nggak kau naik? Kan kamu percaya Tuhan kan? Ya nggak ngono juga kali kok. Bener kok percaya Tuhan. Tapi kan Tuhan ngirim saya hari ini ketemu kok. Kok tahu nggak? Siapa tahu saya ini suruhan Tuhan ngirim untuk ingetin Anda bahwa Anda perlu asuransi. Kan aku juga tahu. Mungkin saya helikopter yang dikirim terakhir mungkin. Sederhana ilmu nih. Tapi itu membekas buat saya. Dan saya dapatnya dia belajar ada kocok-kocok ini. Satu, pola kerja. Yang kedua, skill knowledge yang ada. Saya termasuk agent yang sombong di awal. Saya ini jebolan Astra, mau masuk aja interviewnya 4 kali. Saya jualan barang minimum paling murah 90 juta. Touring 185 juta. Aku sudah bocor, saulan 10.
Asuransi, piro premi kalian udah? 300.000. Kasih. Aku dodolan 90 juta paling murah ini. Diajari leaderku, cara begini loh. Punya cara. Punya aku jalan gitu. 2 bulan aku jalan, juga beda sih. Serius, ini aku gak bohong, aku cerita pengalaman tuh. Sombong kan merasa pinter, marketing kok, asal loh. Betul, betul ngomong ya, aku tak ceritain ya. Di dunia ini ada 3 jenis marketing. 1, barangnya ada orang butuh. Bensin, kok nggak perlu skill pak. Nah, detok ini, pun teko pak. Serot, kali. Teko kan ya? Serot, bensin. Barangnya ada orang butuh. Nomor 1. Yang nomor 2, barangnya ada orang nggak butuh. Contoh, TV. Dulu TV hitam putih pak. Diciptakanlah TV berwarna. Itu dia bilang, ya indah sekali pak berwarna. Launching hitam putih. Iya, ya masuk akal. Orang beli. Dulu handphone dari segede gaban lempar anjing mati sampai jadi yang paling kecil. Masukin ke gelas Nokia pisang. Ingat? Ya terus canggih loh masuk. Mari teko pisang digowo segede gaban meneh. Sekarang Samsung meneh sing lipat gede meneh. Kan goblok kita ini sebenarnya dibawa naik turun besar kecil. Tapi itulah keahlian kedua. Barangnya ada orang nggak butuh, dibuat butuh. Bener ngomong. Yang ketiga, barangnya ada, nggak ada, orang nggak butuh, nggak asuransi. Motor enak pak, bayar 180 juta ditumpahin pak, wangiin dulu, AC-nya enak pak, bawa pacar iso, langsung aja bayar saya itu kertas. Saya beli kertas, nyok. Jualanku cuma 2 bu, jika dan kalau. Jika kamu mati, kalau kamu sakit. Cuma jika dan kalau betulan. Tak mikir bener ya gitu. Terus harus kamu bos, karena kamu jualannya cuma kertas. Ilmunya beda. Ya aku cara diajari. Mulai aku belajar. Mulai aku merendahkan hati untuk belajar. Setelah aku masuk dunia industri asuransi guys, ini saya sharing kan. Saya di sana belajar, iya ternyata dalam sekali ilmu ini. Yang awalnya saya cuma cetek melihatnya, cuma totolan, ngerti produk kan iso. Awalnya cuma gitu kan. Setelah saya tekuni lebih dalam lagi, saya ikut kelas RP, saya kelas AEP, wah ternyata sangat seru ini ilmu dia. Kamu tahu nggak di industri asuransi ada sekolah namanya AEPP, ada diajarin tentang hukum waris. Anda pengerti tentang hukum waris Indonesia? Waduh, ruwet pak hukum waris Indonesia. Di Indonesia kan menganut 3 hukum: agama, perdata, pidana. Agama, perdata, sama ada. Blok panjang di sekolah. Masuk RP, tambah pusing kepala aku. Saya diajarin tentang time value of money. Hari ini anakmu umur 2 tahun, mau kuliah umur 18, berarti 16 tahun lagi. Biaya kuliah naik terus tiap tahun 10%. Tahu nggak berapa biayanya? Saya bisa hitung dalam 3 detik. Paling susah nih. Banyak orang tua yang mengerti itu banyak. Nah, itu kalau udah ngomong level tinggi, kayak jual asuransi udah banyak seperti itu. Bicara trainer, saya merencanakan keuangan. Kalau yang udah masih kelas pemula, amatir, ya usah asal nawari produk. Kalau yang udah canggih, ya gitu cara mainnya. Orang Singapura nggak begitu cara mainnya. Sekarang aku punya aset berapa? 50 M. Aku mau nggak tak totoin, biar ini turun ke 3 generasi. Udah gitu mainnya. Terus sekarang umur berapa Mani? 32 aku. 32. Kamu tahu nggak umur 55 nanti berapa uang yang kamu butuhkan agar ketika kamu nggak kerja umur 55, kamu bisa hidup sampai umur 80 tahun. Nggak kerja. Lu tahu nggak butuhnya berapa? Nggak tahu. Nah hitungin mau nggak? Nah hitungin. Setelah hitungin, lu mau nggak tahu berapa angsurannya setiap bulan agar kamu bisa hidup nikmat seperti hari? Lu mau tahu? Mau. Hitungin gitu. Itu udah levelnya seperti itu mainannya. Udah RP, sekolah lagi namanya CFP, Certified Financial Planner. Lebih puyeng mana? Dan itu ujian negara loh pak. Ujian itu kan ujian negara bro. Duduk ini sampai depan beda soalnya, sebelah soal beda. Kok nyontek sebelah pun nggak ada gunanya, beda soalnya. Nggak lulus beneran.
Ini bisnis bukan dianggap remeh guys. Malam ilmu aslinya. Cuma karena pemula aja dibuat simpel, ini simpel. Ya oke. Skill dan knowledge yang terakhir adalah database. Tadi saya sudah bahas banyak di depan, saya nggak akan bahas lagi tentang database. Saya ini dulu atlet Jawa Timur biliar. Waktu saya dilatih sama guru saya yang udah meninggal, dia bilang, kamu tahu nggak David? Pemain profesional biliar, semua sama-sama bisa seri bola. Seri bola itu artinya begitu bola buka, pro, sikat bersih meja dari meja bola. Ya, semua sama bisa melakukannya. Tapi pertanyaannya kenapa kalau ada orang yang jagoan nomor 1, nomor 2, nomor 3? Lo tahu nggak kenapa? Guru saya nanya. Saya nggak tahu. Masalah nomor 1 itu adalah masalah mental. Keyakinan. Ketika keyakinanmu goyah sebelum kamu bertanding, itu udah menurunkan kans menangmu 20%. Gak yakin loh, terus turun 20%. Lu takut sama lawanmu, turun menit permainanmu 30%. Jadi tinggal second. Awal waktu latihan, main ciamik. Begitu kon tarung, kon takut udah turun 20%. Kon gak yakin dengan dirimu, kon turun 30%. Tinggal second, makanya kon kalah. Anda boleh buka YouTube, itu guru salah satu yang murid yang dilatih dan juga guru saya namanya Ricky Yang. Boleh buka di YouTube. Itu pemain Indonesia nomor 1 di zamannya. Kamu ingin tahu nggak dilatih sama guru saya gimana? Ini serius saya kamu. Meja diambilin korek api, Pak. Korek api loh, yang mancis yang kayu, disimpan di tengah-tengah, ditempelin di pinggiran ban yang panjang ya, dia harus pukul bola putih, matahin itu korek api sampai 3 korek api selesai, habis patah semua, boleh pulang. Every day. Biasanya kalau datang ke biliar ini, dia lagi ngebui korek api, jedak, karena patah. Nggak patah dipasang lagi korek api. Awalnya saya bilang ini, gendeng, nganggur Pak, ngapain Pak korek api digebui? Ya mending picu bola kok. Saya kan masih pemula, dia lagi musuh melok pelatihan Evan. Saya ini masih baru ya, yang kedua. Dia tanding kan? Dia bilang ini. Ketika dia tanding kalah. Oke, lu mau juara nggak? Bener, lu mau juara. Oke. Sekarang kamu berdiri dari tempatmu, rame, biliar itu lagi rame. Kamu teriak, saya seorang juara. Sakuat-kuatmu kan bro. Aku ini dulu dewi bro. Aku seorang juara 3 kali Pak, sampai sak biliar dulu gendeng. Tapi itulah yang membuat Yang jadi seorang juara. Buat teman-teman yang minggu ini nggak jualan, kamu baca ODW di rumah. Minggu depan kan nggak jualan lagi, Denny akan berdiri di depan, akan teriak 4 kata ini. Baca deh, kemarin nomor 1 deh. Saya seorang juara. Si banter deh. Saya seorang juara. Saya seorang juara. Nomor 2. Saya serius dengan hidup saya. Nomor 3. Saya pantang menyerah. Nomor 4. Saya pasti bisa jualan 1 minggu 1 case. Yeay. Siapa yang nggak jualan lagi di sini? Saya. Ya, kita ngomong. Saya seorang juara. Saya serius dengan hidup saya. Saya pantang menyerah. Saya pasti bisa jualan 1 minggu 1 case. Thank you. Siapa lagi yang jualan? Saya. Ya, sini Pak. Anak ngarep. Dibaca Pak. Jadi kamu ngomong kata-katanya. Saya seorang juara. Saya seorang juara. Saya serius dengan hidup saya. Saya pantang menyerah. Saya pasti bisa jualan 1 minggu 1 case. Saya seorang juara. Saya serius dengan hidup saya. Saya pantang menyerah. Saya pasti bisa jualan 1 minggu 1 case. Ada lagi yang berjualan? Faisal. Saya seorang juara. Saya serius dengan hidup saya. Saya pantang menyerah. Saya pasti jualan 1 minggu 1 case. Yang sini. Saya seorang juara. Saya serius dengan hidup saya.
Saya pantang menyerah. Saya pasti bisa jualan 1 minggu, 1 case. Thank you. Besok nggak jualan, Tri. Kamu akan teriak di bawah di admin saya. Khusus kamu. Kamu akan teriak di depan admin saya. Serius. Kalau kamu nggak serius dengan hidupmu, sorry ya, sorry ya. Dunia ini akan keras bukan. Saya ini melihat paman-paman saya, adik mama saya ini ada 3 orang yang hari ini juga melarat. Untuk makan minta belas kasihan yang lain. Serius, aku nggak bohong ya. Dari 7 adik mama saya, yang 4 lumayan, yang 3 ini melarat, hidup dalam kemelaratan. Hidupnya hanya gini dok. Umur sudah 65 ke atas. Mau kerja udah nggak mampu. Dia cuma hidup rame-rame. Anaknya pun bukan orang sukses. Salah satunya kerja dengan aku di hotel. Aku ingin kadang dulu dari sana. Aku ingin kadang-kadang 1 juta. Di luar bonus gajinya. Nih, mamamu. Saya cuma membayangkan, Mas. Bagaimana kamu hidup dengan uang 1 juta 1 bulan. Saya ini nggak, sebenarnya jujur otak ini nggak masuk. Kamu berarti hidup dalam keadaan pas-pasan sekali. Kadang-kadang WA saya, paman saya. Saya namanya WW, Mandarin. Ono duit lah. Piro ya, saya panggil dia itu kawan. Minta mau penggol 250.000. Saya nggak banyak pikir, ya deh kasih. Tapi jujur ya, waktu saya ngasih, saya mikir ya orang saya. 250.000 ini seumur kali saya udah 1 minggu. Jangan saya udah 1 minggu loh guys itu. Terus saya sekali beli ke mall kemarin saya 1,5 juta. Beli Icos rokok kue 700. Beli mainan anakku tok ini 1 juta. Mainan tok 1 juta. Bulan-bulan itu 300 second loro. Beli lukis, beli ini 1,5 juta. Belum makan. 2,5 juta sekali jalan kemarin. 1 hari. Anda cuma punya 2 pilihan hidup ini, Sri. Kamu turunkan standar hidupmu ke level orang miskin, atau kamu naikkan income-mu ke level orang kaya. Pilihan. Saya sih sudah bosan miskin. Itu masalahnya. Saya ini bukan lahir dari orang kaya, guys. Bukan lahir dari orang mampu yang dapat warisan. Enggak, aku orang miskin, Sri. Karena saya tahu orang miskin, saya sadar. Obatnya cuma 1 orang miskin ini, rajin. Kalau kamu udah miskin, terus kamu nggak rajin, cilaka kamu ini. Hidupmu kan kayak jadi paman saya gitu. Dunia ini kan keras. Emang dunia akan peduli sama Sri yang hari ini santai? Hari ini kamu boleh santai Sri, nggak kerja, boleh. Tapi umur 65, dunia ini keras kan kamu. Sri nggak punya uang. Ya wes tanganmu ya saat ini Sri, nggak pecel Sri. Terus tiba-tiba paman saya ini kena TBC istrinya. Saya ingin lihat reaksinya, tak biarin. Tiba-tiba di video, kering badannya, kirim. Saya bilang, udah ada berobat, sudah kemana? Ke puskesmas. Oh, itu sekali puskesmas 50.000. Ya dokter goblok. Ketemu penyakitnya? Enggak, batuk-batuk kurus kering. Iya, dokternya goblok 50.000 dokter goblok. Lu mau yang kami bawa ke spesialis paru-paru. Mahal weh. Piro sekali bisa? 350. Jalan medikalnya semua obatnya tak tanggung. Periksa. Langsung dibawa ke Mayapada. Besok langsung tahu lah TBC. Terus saya tanya, gimana pengobatannya? Suruh berobat terus selama 3 bulan. Tiap minggu obatnya ini sekali tebus 1 juta. Suntik sebulan sekali. Ketiranya. Terus apa? Suaminya kan saya. Dia dijalanin. Gitu kan. Aku bayarin. Sekarang gemuk lagi. Pertanyaannya gini kan. Untung orang ponangannya sih dulu. Kamu. Ada sering orang lain mau bayarin 1 juta tiap minggu. Mau obat dokter. Kelep. Kok nggak ada duit cecep Pak? Serius ini aku ngomong. Saat kamu miskin Marlin, tidak ada orang mau kamu. Tidak ada orang mau dekat kamu.
Ini saya ngomong serius, saya ini pernah orang miskin bertahun-tahun, saya merasakan susahnya. Saya pergi ke Bandung, saudara saya kan 7, adik mama, anak-anak dulu sepupu saya. Boro-boro teman-teman ada yang mau jemput saya, lihat aja enggak. Hari ini saya punya duit, dijemput Pak. Ini apa? Jemput. Aku tahu tujuan mendekati aku. Duit kan? Saya pergi ke Bali. Udah lama ke Bali? Ya, tak tiketnya berangkat. Tak kasih tiket dulu. Biayanya gimana? Kok udah aku tanggung bayar berangkat. Iku tak berangkat di Bali. Tak bawa ke Bangkok. Dia tahu lah aku tujuan mudik. Waktu itu punya duit. Siapa? Pagi-pagi saya bangun. Wah, udah ada nasi kuning, nasi uduk, nasi bubur lengkap Pak di meja. Gue ini mau makan apa? Pilih. Wah, cik tanteku berubah Cuk. Tanteku berubah Pak. Dulu waktu kamu punya duit, toko dewe makan Pak, siapa katanya? Ini serius. Jangan jadi orang miskin, gak enak. Saya bukan mendewakan uang, tapi kalau kamu punya duit, lu sengsara. Benar. Obatnya cuma satu, rajin. Kalau kamu rajin, kamu akan ketemu 6 tipe ini. Saya bolak-balik cerita ulang sekali lagi. 1. Nasabah yang sudah percaya asuransi dan lagi mencari agent dan produk lain. Kamu pasti ketemu nasabah mereka. Yang kedua, kalau kamu rajin, kamu akan ketemu nasabah yang sadar pentingnya asuransi setelah melihat contoh nyata di kehidupannya. Awalnya dia nggak percaya, tapi lihat adiknya kena kanker, kena stroke, kena ini, kena itu, dia sadar, dia konten. Wih, ya aku jadi nggak boleh apa ya? Atau mungkin dia dan mertuanya sakit sampai jual ini, jual itu, jual itu, sampai tiba melarat. Dan dia nggak ingin terjadi seperti itu. Jadi sadarnya itu by accident. Dulu dia nggak percaya asuransi, tapi karena melihat mertuanya, karena melihat adiknya ikut BPJS, dibayar asuransinya, dan dia bilang ini, kayaknya dibayar loh asuransi, buktinya BPJS dibayar, adikku, ponakanku ditawarin Indonesia, yaudah aku coba lah. Anda akan ketemu tipe nasabah model kedua yang dilakukan. Ada yang ketiga, nasabah yang mengalami peningkatan ekonomi dan keuangan. Dulu ini kere, nggak punya duit nih. Hari ini temenmu nggak punya duit, lu kan nggak tahu 10 tahun lagi ternyata dia sukses, kawin dan bermusuhi, usaha sukses, Anda nggak pernah tahu. Makanya kocok sing akeh, bangun hubungan sing akeh, karena lu nggak tahu itu aset buat kamu. Nomor keempat, ada nasabah yang ingin musir kamu, Bu. Karena kamu datang lagi, sumpah deh telepon. Piro sih minimal per ribu, terus satu saya dapat kali. Apa nih? Apa kan ketemu nasabah yang model keempat ini? Ada yang nasabah model kelima, nasabah yang terenyuh lihat kegigihanmu. Janjian yang lolos kontak ke on time, dia terlambat datang. Terlambat itu 3 jam. Terus kamu ya dia, kok jadi kok ketemu? Loh, kamu masih di sana kan? Iya, kataku kan jam 12 kok. Aku tunggu. Loh, kamu tuh udah 3 jam. Dia tak kau itu bisa, oh sih sudah sih. Tidak sih, premi, piro. Memang itu udah tahu. Aku pernah kok sih kayak gitu. Diajari ambil guruku. Pokoknya nasabah terlambat kok coba ngomel. Jangan sih terlambat 2 jam. PA mari ngomong SMS-an. Oh, jadi tak ketemu nih kok. Aku udah nunggu 2 jam loh. Besok kan bisa. Oh, lo cara. Iya, lo ngomong bisa. Lagi hujan-hujan, terapasan. Bahasa kafe sekali. Oh, aku kosong ini kok bahasa kafe. Masa kayak kalian berhubungan sama main? Malah closing pun. Orang yang terenyuh melihat kegigihan. Dan yang terakhir, nasabah yang berhasil diyakinkan oleh knowledge dan skill Anda. Awalnya nggak percaya Tuhan. Setelah kamu cerita tadi, si masa Tuhan yang ngambil sendiri turun, tapi kamu selamatkan kamu. Akhirnya dia sadar bahwa manusia punya iman, dia beli. Bisa jadi beli. Tapi sering teman-teman yang lain, yang Anis, yang nggak closing hari ini, Anda kalau nggak ke lapangan, nggak presentasi dan follow up 2 aktivitas ini, kamu tidak akan pernah ketemu nasabah model. Masuk akal? Masuk. Masuk akal. Pak, guru saya ngomong ini, ya kamu nggak buka mulut, debu aja nggak masuk. Coba saya ingin ngomong, saya bisa tahu ini. Serius, debu makin aku nggak masuk.
rajin dan ada keyakinan. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, tapi saya waktu agent, saya selalu punya keyakinan bahwa setiap minggu saya pasti closing tulis. Itu keyakinan saya. Karena saya waktu join di bisnis asuransi, saya diajari begitu. Kowe harus cari sainganmu. Kamu harus cari siapa ya kompetitormu di kantor. Dan saya punya kompetitor di kantor namanya Ibu Ranawati. Saya thank you banget buat dia. Jadi setiap minggu saya selalu lihat produksi dia. Produksi dia berapa? 5 juta. Awas Pak, kecil aku Pak. Aku tahu dia produktif banget. Tiap minggu pasti closing. Aku gak boleh kalah. Saya punya keyakinan. Kontes berikutnya. Kontesnya apa ya? Kontesnya apa ya? Pak Preki nanti bantu ingetin Mbak Dia ya. Jadi kita udah punya 4 kontes Pak Preki. Kontes biola normal sama rekrut angpa. Terus kontes konsistensi 1 juta. Tiap minggu jual 1 case 4 kali. Jadi Anda langsung dapat uang 1 juta. Kontes yang terbaru tadi di launching. Lek agent saya dia mau rekrut apapun itu statusnya jualan langsung dapat 50.000. Bener ya teman-teman ya? Ada yang lewat? Betul. Bener ya? Saya tambah aja. Kontes ya. Kontes ini gini. Aku yang duit lek koncoku itu contoh. Contoh, aku partner sama Anis. Ya. Anis jual 1, aku gak jual, aku gak jual. Tapi lek dua-dua dijual aku tahu. Enggak maksudnya? Contoh, aku gandeng sama Iin sama Denny. Denny, gue jual 1. Denny nggak jualan, ya kan nggak jualan. Oh, kompakan. Iya, dua-duanya jualan. Jadi lagi dia nggak jualan, tugasmu adalah ngobrol lagi. Ayo coba jualan, nah, kurang lebih gitu lah. Bahasa Jawa boyong ya, bahasa Indonesia halus. Kerja, turun tuh, aku kayak gitu ya, ini langsung dapat duitnya, nggak usah gini. Oh, nggak usah diundi. Kalau nih langsung dapat duit. Jualan, langsung dapat duit. 50.000. 150. Iya 50.000. Kontes tim lah om ya. Kontes tim. Nah, sekarang ya partner. Ya undian lah. Iya undian, ya siapa undiannya Pak Premi? Nanti ini persiapannya. Apes sedikit mesti males ya. Apes. Siapa undiannya? Bonus sparring. Bonus sparring. Oke, khusus minggu ini. Yang bisa jualan, dapatnya langsung 100.000. Khusus Pas kan 6 kan? diundi. Jadi dari kamu dapat Denny yang males ini ya apes kok. Kamu dapat dari Pak Preki ya oke kamu ini. Mas, nek diundi kan kadang kamu podo penjualnya lebih baik antara yang nggak jual dengan jual. Enggak harus Tapi undi aja. bisa undi biar rapi. Udah biarin. Pakainya begini Pak sekarang aja. Khusus selling, Terus selling. Saya nggak bisa. Apa sih amal? Ya sing aku siapa? Biar nggak jadi apes. Tolong sing rajin kan mana? Ya, oke ya. Ayo, Oke, teman-teman, saya udah mau di penghujung. 2 lagi penting banget. Yang pertama adalah pola kerja. Tadi kan ini 3 pola kerja, skill knowledge, skill. Saya bicara pola kerja. 3, teman-teman. Lu mau jual tiap minggu 1 case, simple. Buat janji. Make appointment, presentasi yang kedua. Yang ketiga, follow up. Yang keempat, minta referensi, tambah database. Setelah aku bisa melakukan ini gimana kok? Ulangi polanya, selesai. Contoh, saya bisa jualan Senin. Nih, Senin ini loh, hari ini mari sore, bengi kok closing atau besok. PR apa? Ya buat janji berikutnya, langsung polanya diulangi. Setelah itu apa? Presentasi lagi, pola lagi, tambah database. Kalau saya bisa closing hari ini atau besok Selasa, artinya saya punya waktu 6 hari plus 7, 13 hari saya punya waktu. Betul apa enggak? Bukan setelah closing Senin, terus santai sampai Minggu. Mati Pak Bisnis Dono Pak. Kita di hotel Pak, ngumpulin nasabah yang masuk tuh sampai Desember besok Pak. Makanya gitu sih. Hari ini udah penuh kamar, cari buat besok penuh, terus dipenuhi besok setahun penuh sih. Otak pebisnis sih, nggak mau rugi.
Kalau karyawan enggak, kasih tugas, jaga toko kan, mari jaga toko, kurang turun. Beda otaknya. Ya Bu, jangan jadi otak karyawan ya. Kita masuk dunia bisnis.